子供が人質だと。このメンバーで怪人アジトに殴り込み、実に単純でいいな。とにかく強けりゃいいのよ。全部私に任せなさい。人質を見殺しにする気ですか？現状まともに戦えるのは俺がいない間に好き勝手にやらせてくれたお礼を。Shin beralih ke ruangan yang lain. Dan dalam tempat tersebut, kelompok samurai masih kebingungan soal penculikan anak yang dilakukan oleh asosiasi monster. Ya, karena kemarin-kemarin para samurai lagi berpatroli, yaitu membantai para monster. Dan mereka pun mengungkapkan bahwa mereka belum menemukan markas mereka. Dan di sisi lain, rekannya pun memberitahu para samurai bahwa markas mereka sekarang berada di sebuah kota yang terpencil. Nah, setelah obrolan mereka, muncul seorang pahlawan berparas ganteng, yang dimana pahlawan muda tersebut sempat bersitegang dengan kelompok samurai. Ya, pahlawan muda tersebut mengatakan bahwa orang yang lemah lebih cocok bertarung dengan yang lemah, sambil meremehkan kelompok samurai. Shin beralih ke markas tahanan. Nah, dalam tempat tersebut, para sipir penjara pun meminta kelompok narapidana untuk ikut serta melawan asosiasi monster. Ya, gara-gara monster tersebut banyak rekan-rekan sipir yang mati. Dan di sisi lain, ketua tahanan pun berjanji untuk menghabisi monster tersebut dan membalaskan dendam rekan sipir mereka. Shin beralih ke markas asosiasi. Dalam tempat tersebut, Child Emperor tengah diawasi oleh para pengurus. Nah, karena nggak mau diawasi terus-menerus, anak kecil tersebut meminta para pengurus itu untuk keluar dalam tempat tersebut dengan alasan bahwa anak kecil tersebut nggak bisa fokus dalam tugasnya kalau dirinya terus-terusan diawasi. Padahal anak kecil tersebut ingin berdiskusi dengan Metal Knight mengenai markas para penculik. Nah, setelah para pengurus keluar dari tempat itu, anak kecil tersebut mengatakan pada Metal Knight apa dirinya sudah menemukan markas para penculik. Dan dalam kejadian itu, Metal Knight berhasil dihancurkan oleh Orochi, yaitu sang raja monster. Shin beralih ke tempat Fubuki, yang dimana Fubuki tengah menuju ke apartemen Saitama. Nah, setelah sampai di sana, dia pun melihat Saitama tengah asik bermain game bersama King. Iya, tujuan Fubuki datang ke tempat Saitama karena dirinya ingin memberi informasi bahwa asosiasi monster semakin kuat. Dan bahkan timnya sendiri, tim Fubuki, tidak sanggup mengalahkannya. Nah, sambil menatap Fubuki, Genos pun mengatakan apa yang dilakukan Fubuki ke sini. Ya, jika tujuan Fubuki hanya ingin diangkat jadi murid Saitama, sebaiknya Fubuki tidak perlu repot-repot datang ke tempat ini. Karena sekarang guru Saitama sedang sibuk main game bersama King. Dan di sisi lain, Fubuki merasa heran pada Saitama dan yang lain. Ya, bisa-bisanya mereka terlihat nyantai di saat kondisi darurat saat ini. Sambil melihat Fubuki, Saitama pun mengatakan apa tujuan Fubuki datang ke tempat Yo. Dan Fubuki pun membalas bahwa saat ini kondisi lagi genting, yang dimana semua anggota tim Fubuki sudah dikalahkan oleh asosiasi monster. Dan menurutnya, asosiasi monster saat ini sangatlah kuat, sambil ngomel-ngomel pada Saitama. Dan mendengar hal itu, Saitama cuma nyantai aja, sambil menyuruh Fubuki untuk tidak memarahi Saitama. Dan dalam tempat tersebut, Genos dan yang lain pun menjelaskan pada Fubuki bahwa mereka baru saja melawan monster yang sangat kuat, sama seperti lawan kuat yang dilawan tim Fubuki. Dan gara-gara hal itu, mereka akhirnya terluka. Dan di sisi lain, Fubuki merasa heran pada Saitama. Ya, bisa-bisanya Saitama masih sehat bugar setelah bertarung dengan monster kuat dibanding Silver Fang dan para peringkat S lainnya yang lagi terluka, sambil ngomel-ngomel pada Saitama. Nah, dalam kondisi yang nyantai, Saitama pun merasa heran pada Fubuki. Ya, kenapa Fubuki sering marah-marah pada dirinya? Nah, dalam tempat tersebut, Fubuki ingin menjelaskan strategi pada Saitama untuk melawan asosiasi monster. Dan menurut Fubuki, apakah Genos dan yang lain tidak diberitahu soal strategi tersebut oleh asosiasi pahlawan? Sambil bertanya pada Genos. Dan Genos pun menanggapi bahwa kemarin dirinya tengah membantu Saitama Sensei mengurus persiapan turnamen bela diri buat Saitama. Dan apalagi alat komunikasi yang dimiliki Genos tiba-tiba hancur gara-gara pertarungan kemarin. Ya, entah Genos dan yang lain tidak bisa mendapatkan informasi mengenai strategi dari asosiasi pahlawan karena alat komunikasi mereka telah hancur. Dan apalagi Genos dan yang lain masih ingin beristirahat untuk memulihkan kekuatan mereka.
Nah, sebelum melihat Saitama, Fubuki pun mengatakan bahwa cuma dirinya dan Saitama yang bisa bertarung untuk saat ini. Dan menurutnya, musuh yang mereka hadapi saat ini adalah asosiasi monster, yang tentunya sangat kuat. Dan di sisi lain, Silver Fang pun mengiyakan perkataan Fubuki bahwa asosiasi monster akan sangat merepotkan jika Garo bergabung dalam asosiasi tersebut. Dan apalagi mereka pun bakal kehilangan kesempatan untuk menghabisi Garo. Nah, setelah mendengar obrolan tersebut, Saitama pun gak tinggal diam, yang dimana Saitama malah bergegas untuk mencari Garo dan memberinya pelajaran. Ya, Saitama agak terlihat jengkel pada Garo dan ingin menghajarnya. Dan di sisi lain, Fubuki merasa disisihkan dalam obrolan tersebut. Dan menurutnya, Saitama susah banget diajak bergabung dalam tim Fubuki. Shin beralih ke tempat pengusaha yang diculik anaknya. Nah, dalam apartemen tersebut, pengusaha tersebut merasa marah pada asosiasi pahlawan. Ya, pengusaha tersebut membayar pahlawan gadungan, yaitu pasukan swasta Nariki, untuk menyelamatkan anaknya. Yang dimana mereka sudah dibekali sebuah kostum super kuat yang diberikan oleh pengusaha tersebut. Shin beralih ke tempat asosiasi monster, yang dimana Garo akhirnya mulai sadar kembali. Sambil bangun dari tempat tidurnya, Garo pun tengah membaca surat dari ketua asosiasi monster. Nah, isi dari surat tersebut mengatakan bahwa asosiasi monster lah yang menyelamatkan Garo dari pertarungan melawan para pahlawan. Dan menurutnya, jika Garo coba-coba keluar dari tempat tersebut, maka dia dipastikan diburu oleh para pahlawan, karena statusnya kali ini adalah seorang buronan. Nah, dalam kejadian itu, Garo masih belum pulih setelah bertarung dengan para pahlawan peringkat S, yang dimana Garo merasa lapar banget setelah melawan Silver Fang dan yang lain. Dan setelah itu, Garo pun beranjak dari tempat tersebut untuk mencari makanan. Nah, saat berjalan mengitari terowongan untuk keluar dari tempat tersebut, Garo mendengar sebuah teriakan yang tidak jauh dari tempatnya. Ya, orang-orang tersebut adalah pasukan Nariki yang ditugaskan sebelumnya untuk menyelamatkan anak pengusaha tersebut. Tapi mereka akhirnya tertangkap juga oleh para asosiasi monster. Nah, sambil menyimak kejadian itu, Garo merasa heran pada orang-orang tersebut. Ya, bisa-bisanya orang-orang tersebut sangat ceroboh memasuki markas asosiasi monster. Nah, sambil meminta ampun pada ketua asosiasi, pasukan Nariki pun sempat kesal dengan salah satu robot yang menangkap mereka. Ya, kalau bukan robot aneh tersebut, mereka pasti bisa menyelamatkan si anak pengusaha. Dan di sisi lain, Ketua Agung Garo pun merasa takjub dengan robot samurai yang membantu mereka, bahwa kemampuan robot tersebut kemungkinan setara dengan perkumpulan mereka. Nah, sambil memperkenalkan dirinya, robot tersebut mengatakan bahwa alasan kenapa dia datang ke markas asosiasi monster karena dirinya diutus oleh asosiasi mereka untuk membantu asosiasi monster. Nah, sambil mendengar obrolan mereka, Garo merasa ada sebuah suara yang berbisik di kepalanya. Ya, akhirnya Garo ketahuan juga oleh Ketua Agung Gyoro. Nah, dalam tempat tersebut, para monster pun sudah nggak sabar ingin menghabisi para penyusup. Dan bahkan sebagian monster mulai menyerang pasukan Nariki. Tapi tiba-tiba muncul iblis level bencana yaitu bernama Royal Reaper, yang dimana iblis tersebut langsung menebas salah satu monster yang ingin menyerang para penyusup. Dan di sisi lain, Garo yang melihat kejadian tersebut merasa nggak percaya. Ya, bisa-bisanya ketua asosiasi monster memiliki member yang sangat merepotkan seperti mereka. Dan di sisi lain, robot mesin tersebut mengatakan bahwa setelah bertarung dengan para penyusup tersebut, kostum yang dipakai oleh pasukan Nariki adalah sebuah kostum yang cukup kuat. Yang dimana baju sirah yang dipakai oleh pasukan tersebut tidak bisa digunakan oleh para monster, kecuali penggunanya sendiri. Yang berarti mereka bisa dimanfaatkan jadi sekutu asosiasi para monster. Dan di sisi lain, Gyoro pun setuju dengan usulan tersebut dan mengatakan bahwa mereka akan mengampuni para penyusup. Dan di sisi lain, Royal Reaper merasa bahwa daripada menjadikan mereka sekutu, lebih baik mereka dibunuh saja. Nah, singkat cerita, saat akan ditebas oleh Royal Reaper, muncul seorang cewek yang bernama Dos, yang dimana cewek tersebut akan mengutuk para penyusup dengan cambuknya. Dan benar saja, pasukan Nariki pun berubah jadi seorang monster setelah dicambuk oleh cewek bernama Dos, yang dimana cewek tersebut akan menjadikan mereka kelinci percobaannya. Dan di sisi lain, robot samurai pun bertanya pada Ketua Gyoro bahwa apakah para monster bisa saling membunuh satu sama lain.
Dan ketua Gero pun membalas bahwa kejadian tersebut adalah suatu hal yang dilarang dalam asosiasi, yang dimana pasukan tempur akan semakin berkurang jika mereka saling membunuh. Dan di sisi lain, Royal Reaper sempat merasakan aroma manusia, yaitu adalah Garou. Nah, setelah disadari keberadaannya, Garou pun akhirnya menampakkan dirinya. Nah, dalam tempat tersebut, asosiasi monster pun sempat heboh dengan kedatangan Garou. Ya, para monster merasa heran pada ketua mereka. Ya, bisa-bisanya manusia kayak Garou itu diistimewakan oleh ketua mereka. Nah, sambil penasaran dengan makhluk raksasa yang ada di belakangnya, Garou pun mengatakan apa yang diinginkan oleh ketua Gero pada dirinya. Nah, dalam tempat tersebut, Gero pun menjelaskan bahwa jumlah asosiasi monster ada 500, sama seperti jumlah asosiasi pahlawan. Yang dimana jumlah monster yang mereka miliki saat ini semakin berkurang, yaitu kurang lebih 30 monster level bencana. Dan menurutnya, meskipun jumlah pasukan mereka berkurang, tapi mereka sangat yakin bahwa mereka masih bisa mengalahkan asosiasi pahlawan. Ya, menurut Gero, kekurangan yang dimiliki asosiasi monster saat ini yaitu kurangnya kekompakan atau persatuan dari kelompok mereka. Dan maka dari itu, Gero meminta pada Garou untuk menjadi pemimpin dari asosiasi monster, yaitu jadi tangan kanan ketua Gero. Nah, sebelum itu terlaksana, ketua Gero pun meminta bukti pada Garou mengenai identitasnya sebagai monster. Dan di sisi lain, King Orochi pun memberi syarat pada Garou bahwa jika Garou berhasil mengambil salah satu kepala dari para pahlawan, maka dipastikan Garou akan bergabung dalam asosiasi mereka. Nah, dalam obrolan tersebut, Garou mendapat berita dari monster burung bahwa Lipang raksasa telah dikalahkan oleh Silver Fang dan para pahlawan peringkat S. Nah, setelah obrolan mereka selesai, Garou pun akhirnya bisa keluar dari tempat tersebut. Dan di sisi lain, masyarakat pun mulai berdemo di jalan raya. Ya, sebagian dari mereka mengajak masyarakat di sana untuk bergabung dan menyerah pada asosiasi monster. Dan menurut mereka bahwa saat ini asosiasi monster lebih kuat dibanding asosiasi pahlawan. Yang intinya, asosiasi mereka tidak akan sanggup untuk mengalahkan asosiasi monster. Nah, dalam tempat tersebut, sebagian masyarakat ingin memaksa masyarakat sana untuk dijadikan sebagai persembahan pada asosiasi monster. Tapi Garou pun datang dan langsung menghajar salah satu warga yang ingin memaksa masyarakat tersebut dan memperingatkan mereka bahwa mereka pikir mereka bisa selamat saat membawakan persembahan pada asosiasi monster, sambil memperingatkan para warga untuk tidak meremehkan asosiasi monster. Nah, selain masyarakat yang berdemo, banyak tindakan yang lain yang membuat suasana jadi tambah kacau. Entah itu tidak kriminal ataupun masalah-masalah yang lain akibat ulah asosiasi monster. Dan alhasil Garou pun turun tangan sendiri untuk menghentikan kekacauan tersebut dengan menakut-nakuti mereka. Nah, setelah kejadian itu, Garou pun singgah di sebuah kafe. Ya, Garou akhirnya bisa makan juga setelah beberapa hari nggak makan. Nah, dalam kafe tersebut, Garou pun memesan semua makanan daging yang tersedia di menu tersebut. Dan gak berselang lama, Garou pun akhirnya bisa menghabiskan makanan tersebut dengan sangat cepat. Sampai-sampai para pengunjung pun cuma terpelongok melihat kejadian tersebut. Dan bukan cuma Garou saja, Saitama pun juga ada di kafe tersebut. Nah, dalam tempat itu, Saitama kehilangan dompetnya. Ya, Saitama sempat was-was setelah mengetahui bahwa dompetnya telah hilang. Dan gak berselang lama, Fubuki pun datang ke kafe tersebut. Ya, Fubuki masih berusaha untuk mendekati Saitama, yaitu mengajak Saitama bergabung dalam tim Fubuki. Nah, dalam kafe tersebut, Fubuki berniat untuk membantu Saitama menemukan Garou. Dan menurut Fubuki, jika Saitama berhasil menyelesaikan misi ini, maka dipastikan Saitama akan naik level, yaitu peringkat 7 kelas B. Dengan syarat, Saitama harus memberi poin yang banyak buat tim Fubuki. Ya, Fubuki akan memberi informasi tentang Garou pada Saitama. Nah, dalam kejadian tersebut, Saitama nggak peduli dengan saran yang diberikan oleh Fubuki. Ya, Saitama hanya tersenyum palsu pada Fubuki, yang mengindikasikan Saitama berencana untuk kabur dari kafe tersebut. Karena Saitama nggak punya duit untuk membayar makanan di kafe itu. Dan benar saja, Saitama pun akhirnya kabur dari kafe tersebut setelah dirinya melihat seseorang yang kabur tanpa membayar. Dan orang itu adalah Garou.
Ya, Fubuki cuma dimanfaatkan oleh Saitama untuk membayar makanannya. Dan di sisi lain, Fubuki cuma tergolong melihat tingkah Saitama. Ya, bisa-bisanya Saitama ngelakuin itu di saat dunia lagi kacau. Nah, sambil berlari dari kejaran orang-orang kafe, Garo pun sempat mengingat ucapan Ketua Gyoro bahwa jika Garo ingin tinggal di asosiasi monster tanpa diincar oleh para pahlawan, maka Garo harus memenuhi persyaratan yang sudah disampaikan pada Garo. Dan di sisi lain, Garo merasa persyaratan tersebut sangat nggak masuk akal. Ya, Garo nggak peduli dengan persyaratan tersebut. Nah, di sela perjalanan, Garo pun melihat seorang anak yang pernah dia tolong, yang dimana anak tersebut tengah dibully oleh anak-anak seusianya. Nah, sambil menghentikan mereka, Garo pun mengatakan pada anak tersebut bahwa sewajarnya anak-anak seusianya itu sering membulinya. Ya, itu dikarenakan bahwa anak tersebut terlalu cengeng dan nggak berani membalas balik perbuatan mereka. Nah, dalam tempat itu, Garo menyuruh anak kecil itu untuk segera pulang agar supaya anak kecil tersebut terhindar dari masalah. Nah, sambil beranjak dari tempat itu, anak tersebut sempat meminta maaf pada Garo. Ya, anak kecil tersebut mengungkapkan bahwa saat kejadian sebelumnya, anak tersebut tiba-tiba meninggalkan Garo saat pertarungannya dengan para pahlawan. Ya, anak kecil tersebut merasa bahwa Garo adalah orang yang baik karena Garo telah melindungi anak tersebut dari senjata api. Dan menurutnya, Garo adalah seorang pahlawan pembela kebenaran. Nah, di sela obrolan mereka, Saitama pun datang ke tempat tersebut. Iya, Saitama nggak tahu jika orang yang dia kejar itu adalah si Garo. Iya, Saitama datang hanya untuk memperingatkan pada Garo soal makanan yang belum dia bayar, sambil meninggalkan tempat tersebut. Nah, gara-gara kejadian itu, singkat cerita, Garo pun merasa bahwa dia telah direndahkan oleh pahlawan kelas teri seperti Saitama. Ya, Garo berniat untuk menjadikan Saitama sebagai sasaran yang empuk untuk dibawa ke hadapan asosiasi monster. Dan benar saja, Garo pun langsung menyerang Saitama dengan sebuah pukulan. Dan akan tetapi, Saitama pun berhasil meninju Garo tanpa melihat ke belakang. Ya, Garo berhasil dikalahkan oleh Saitama dengan pukulan biasa. Nah, setelah kejadian itu, Garo merasa penasaran dengan pahlawan tersebut. Nah, sambil penasaran dengan makhluk raksasa yang ada di belakangnya, Garo pun mengatakan apa yang diinginkan oleh Ketua Gyoro pada dirinya. Dan dalam tempat tersebut, Garo pun menjelaskan bahwa jumlah asosiasi monster ada 500, sama seperti jumlah asosiasi pahlawan. Yang dimana jumlah monster yang mereka miliki saat ini semakin berkurang, yaitu kurang lebih 30 monster level bencana. Dan menurutnya, meskipun jumlah pasukan mereka berkurang, tapi mereka sangat yakin bahwa mereka masih bisa mengalahkan asosiasi pahlawan. Ya, menurut Gyoro, kekurangan yang dimiliki asosiasi monster saat ini yaitu kurangnya kekompakan atau persatuan dari kelompok mereka. Dan maka dari itu, Gyoro meminta pada Garo untuk menjadi pemimpin dari asosiasi monster, yaitu jadi tangan kanan Ketua Gyoro. Nah, sebelum itu terlaksana, Ketua Gyoro pun meminta bukti pada Garo mengenai identitasnya sebagai monster. Dan di sisi lain, King Orochi pun memberi syarat pada Garo bahwa jika Garo berhasil mengambil salah satu kepala dari para pahlawan, maka dipastikan Garo akan bergabung dalam asosiasi mereka. Nah, dalam obrolan tersebut, Garo mendapat berita dari monster burung bahwa Lipang raksasa telah dikalahkan oleh Silver Fang dan para pahlawan peringkat S. Nah, setelah obrolan mereka selesai, Garo pun akhirnya bisa keluar dari tempat tersebut. Dan di sisi lain, masyarakat pun mulai berdemo di jalan raya. Ya, sebagian dari mereka mengajak masyarakat di sana untuk bergabung dan menyerah pada asosiasi monster. Dan menurut mereka bahwa saat ini asosiasi monster lebih kuat dibanding asosiasi pahlawan. Yang intinya, asosiasi mereka tidak akan sanggup untuk mengalahkan asosiasi monster. Nah, dalam tempat tersebut, sebagian masyarakat ingin memaksa masyarakat sana untuk dijadikan sebagai persembahan pada asosiasi monster. Tapi Garo pun datang dan langsung menghajar salah satu warga yang ingin memaksa masyarakat tersebut dan memperingatkan mereka bahwa mereka pikir mereka bisa selamat saat membawakan persembahan pada asosiasi monster, sambil memperingatkan para warga untuk tidak meremehkan asosiasi monster. Nah, selain masyarakat yang berdemo, banyak tindakan yang lain yang membuat suasana jadi tambah kacau.
entah itu tidak kriminal ataupun masalah-masalah yang lain akibat ulah asosiasi monster. Dan alhasil Garo pun turun tangan sendiri untuk menghentikan kekacauan tersebut dengan menakut-nakuti mereka. Nah, setelah kejadian itu, Garo pun singgah di sebuah kafe. Ya, Garo akhirnya bisa makan juga setelah beberapa hari nggak makan. Nah, dalam kafe tersebut, Garo pun memesan semua makanan daging yang tersedia di menu tersebut. Dan nggak berselang lama, Garo pun akhirnya bisa menghabiskan makanan tersebut dengan sangat cepat. Sampai-sampai para pengunjung pun cuma terpelongok melihat kejadian tersebut. Dan bukan cuma Garo saja, Saitama pun juga ada di kafe tersebut. Nah, dalam tempat itu, Saitama kehilangan dompetnya. Ya, Saitama sempat was-was setelah mengetahui bahwa dompetnya telah hilang. Dan gak berselang lama, Fubuki pun datang ke kafe tersebut. Ya, Fubuki masih berusaha untuk mendekati Saitama, yaitu mengajak Saitama bergabung dalam tim Fubuki. Nah, dalam kafe tersebut, Fubuki berniat untuk membantu Saitama menemukan Garo. Dan menurut Fubuki, jika Saitama berhasil menyelesaikan misi ini, maka dipastikan Saitama akan naik level, yaitu peringkat 7 kelas B. Dengan syarat, Saitama harus memberi poin yang banyak buat tim Fubuki. Ya, Fubuki akan memberi informasi tentang Garo pada Saitama. Nah, dalam kejadian tersebut, Saitama nggak peduli dengan saran yang diberikan oleh Fubuki. Ya, Saitama hanya tersenyum palsu pada Fubuki, yang mengindikasikan Saitama berencana untuk kabur dari kafe tersebut. Karena Saitama nggak punya duit untuk membayar makanan di kafe itu. Dan benar saja, Saitama pun akhirnya kabur dari kafe tersebut setelah dirinya melihat seseorang yang kabur tanpa membayar. Dan orang itu adalah Garo. Ya, Fubuki cuma dimanfaatkan oleh Saitama untuk membayar makanannya. Dan di sisi lain, Fubuki cuma terpelongok melihat tingkah Saitama. Ya, bisa-bisanya Saitama ngelakuin itu di saat dunia lagi kacau. Nah, sambil berlari dari kejaran orang-orang kafe, Garo pun sempat mengingat ucapan Ketua Gyoro, bahwa jika Garo ingin tinggal di asosiasi monster tanpa diincar oleh para pahlawan, maka Garo harus memenuhi persyaratan yang sudah disampaikan pada Garo. Dan di sisi lain, Garo merasa persyaratan tersebut sangat gak masuk akal. Ya, Garo nggak peduli dengan persyaratan tersebut. Nah, di sela perjalanan, Garo pun melihat seorang anak yang pernah dia tolong. Yang dimana anak tersebut tengah dibully oleh anak-anak seusianya. Nah, sambil menghentikan mereka, Garo pun mengatakan pada anak tersebut bahwa sewajarnya anak-anak seusianya itu sering membulinya. Ya, itu dikarenakan bahwa anak tersebut terlalu cengeng dan nggak berani membalas balik perbuatan mereka. Nah, dalam tempat itu, Garo menyuruh anak kecil itu untuk segera pulang, agar supaya anak kecil tersebut terhindar dari masalah. Nah, sambil beranjak dari tempat itu, anak tersebut sempat meminta maaf pada Garo. Ya, anak kecil tersebut mengungkapkan bahwa saat kejadian sebelumnya, anak tersebut tiba-tiba meninggalkan Garo saat pertarungannya dengan para pahlawan. Ya, anak kecil tersebut merasa bahwa Garo adalah orang yang baik, karena Garo telah melindungi anak tersebut dari senjata api. Dan menurutnya, Garo adalah seorang pahlawan pembela kebenaran. Nah, di sela obrolan mereka, Saitama pun datang ke tempat tersebut. Iya, Saitama nggak tahu jika orang yang dia kejar itu adalah si Garo. Iya, Saitama datang hanya untuk memperingatkan pada Garo soal makanan yang belum dia bayar, sambil meninggalkan tempat tersebut. Nah, gara-gara kejadian itu, singkat cerita, Garo pun merasa bahwa dia telah direndahkan oleh pahlawan kelas teri seperti Saitama. Ya, Garo berniat untuk menjadikan Saitama sebagai sasaran yang empuk untuk dibawa ke hadapan asosiasi monster.